Sunnah itu Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Kalau kalian meninggalkan sholat berjamaah di masjid, kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, sudah. Ente mau cari keselamatan di mana? Mau cari petunjuk di mana? Pasti kalian tersesat. Karena orang yang berpaling dari Rasulullah SAW nggak akan mendapatkan petunjuk. Hati-hati jemaah. Makanya kenapa kita lihat di Indonesia ini banyak sekali kesesatan-kesesatan. Banyak sekali muncul sekte-sekte baru, ajaran-ajaran baru. Salah satunya tadi meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Lalu kata Ibnu Mas'ud, wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinut tuhur. Tidaklah ada orang yang bersuci kemudian dia menyempurnakan wudunya, menyempurnakan sucinya. Wa ya'madu ila masjidin min hadhil masajid. Kemudian dia sengaja datang ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid yang ada. Illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yaqtuha hasanah. Setiap langkah Allah tulis kebaikan. Wa rafa'ahu biha darajah, Allah angkat satu derajat. Wa hatta anhu biha sayyi'ah, satu dosanya dihapuskan. Wa laqad ra'aituna. Nih kata Ibnu Mas'ud, dan aku melihat ketika hidup di masa Rasul SAW, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqu. Nggak ada tuh orang yang nggak sholat ke masjid di masa Rasul SAW kecuali orang munafik yang kemunafikannya sudah jelas. Jadi dulu di masa Nabi, orang yang nggak sholat di masjid itu orang munafik yang kemunafikannya sudah jelas. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulain atau yuhadi bainar rajulain. Dulu tuh orang sampai di bawah dibopong oleh dua orang hatta yuqama fi shaf, sampai dia berdiri di shaf. Sekarang ada kursi roda, dulu nggak ada, digotong tuh jamaah untuk diberikan di shaf. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih. Maka kalau ingin Islam itu tetap ada di sini nih, jaga tuh sholat di masjid. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di masa Rasul SAW orang buta pun ke masjid. Orang buta ke masjid. Ustaz, apa nggak berlebih-lebihan? Subhanallah. Ini masjid rumahnya tuh orang buta. Rasul sallallahu alaihi wasallam udah mengatakan al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Orang buta pun masjid itu jadi milik dia sebenarnya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Telah datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang buta. Faqala ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila masjid. Aku ni enggak punya pemandu yang memandu aku ke masjid. Tapi dia biasa ke masjid. Cuma enggak punya pemandu yang selalu datang. Farakhasalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fi baitihi. Lalu Nabi kasih rukhsah, dispensasi salat di rumah. Oke, kau salat di rumah. Falamma walla, ketika orang ini pergi, da'a, dipanggil sama Rasulullah SAW. Hal tasma'un nida bis salat? Kau dengar enggak panggilan salat? Kau dengar enggak panggilan hayya 'alas salat? Qala na'am, iya aku dengar. Qala fa'ajib. Kalau kau dipanggil, kau dengar, maka jawablah panggilan Allah. Maka para jamaah, kita kalau dengar panggilan Allah, ya datanglah ke masjid. Panggilan yang tanpa mic, tanpa mikrofon ini, tanpa toa tuh atau apa. Kalau pakai mikrofon ini bisa 5 kilo kedengeran. Enggak, pokoknya kalau diperkirakan, makanya Bilal bin Rabah kalau azan itu di rumah warga yang paling tinggi, dia azan di situ. Maka yang terdengar suara tanpa mic itu, maka dia datanglah ke masjid. Yang tidak dengar nggak apa-apa, nggak ke masjid. Masya Allah.
Para jemaah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang-orang munafikin, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya sama salat subuh di masjid. Bukan di rumah jemaah. Ini kita bicara di masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau hadwan." Andai kata mereka tahu pahala salat isya dan subuh di masjid itu, pasti mereka akan mendatanginya walaupun merangkak datang ke masjid. Antum kalau diumumkan yang salat ke masjid dapat 50.000, insya Allah yang sakit pun datang. Kenapa? Alhamdulillah ada rezeki. 27 bukan rezeki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam." Aku kepingin salat itu dikumandangkan lalu didirikan salat. Tsumma amuru rajulan fayusalli bin nas. Lalu aku perintahkan seseorang untuk salat jadi imam. Tsumma amtalik ma'i birijalin ma'ahu hizamun min hatab. Aku pergi sama beberapa lelaki bawa kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna as-salat. Menuju ke rumah orang-orang yang tidak hadir salat berjamaah ke masjid. Fa uharriq alaihim buyutahum bin nar. Aku bakar rumah mereka dengan api. Ustaz, hadisnya sahih, emang Nabi mau bakar orang-orang yang enggak ke masjid. Nah, rawahul Bukhari dan Muslim. Kenapa kok nggak dibakar? Ya di situ kan ada orang yang nggak harus ke masjid. Ada anak kecil, ada wanita. Kita bicara orang laki jamaah. Wanita nggak disyariatkan untuk sholat berjamaah ke masjid. Terus ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir masa ini kebanyakan orang itu memakmurkan masjid dengan hiasan-hiasan dan ornamennya. Bikin kubah masjid sampai miliaran. Ada kubah yang dari emas. Bikin menara masjid sampai miliaran. Emangnya nggak boleh, Ustaz? Ya kalau memang perlu bikin menara nggak apa-apa. Bikin kubah nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Yang penting itu bukan kubah sama menaranya. Masjid Nabawi itu nggak ada kubah dan menaranya dulu. Nggak ada, yang ada cuma ya kotak doang gini. Itu masjid Nabi Muhammad SAW. Karena yang terpenting itu bukan bangunannya, tapi isinya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda alaihi salatu wasallam, la taqumus saah hatta yatabahan nas bil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang itu berbagus-bagusan, berbangga-banggaan dengan masjid. Lihat masjidnya fulan, Masya Allah. Ente tahu masjidnya fulan itu keramiknya, bukan keramiknya, marmernya didatangkan dari Perancis. Masya Allah. Terus yang sholat, ya tetap sih 3 orang sama imam. Ada orang yang bikin masjid bagus tapi nggak ada yang sholat. Kemudian hiasan-hiasan di masjid. Tapi alhamdulillah masjid ini hiasannya tidak terlalu. Maka kalau antum butuh masjid yang kokoh, masjid nggak apa-apa. Tapi nggak perlu untuk berbangga-banggaan. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, nih perkataan Abu Darda, tolong diingat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi. Bukan Imam Tirmidzi. Dia mengatakan, "Idza zahraftum masajidakum." Kalau kalian mulai menghiasi masjid-masjid kalian, wa hallaitum masahifakum, dan kalian perindah Quran-Quran kalian, faddamaru alaikum, maka kehancuran buat kalian. Antum tahu kehancuran umat Islam di Andalusia? Ana berangkat ke sana jemaah, melihat bangunan masjid yang jadi gereja ya. Udah jadi gereja masjid yang ada dulu tuh. Masya Allah. Jadi atap masjidnya dan atap bangunan istana Al-Hamra itu atapnya dari marmer yang dipahat
Kemudian seperti kalau di gua itu ada batu-batu, apa namanya? Stalaktit ya. Stalagmit. Kayak gitu jamaah. Mereka sibuk umat Islam di Andalusia dengan bangunan. Dihiasi bangunan-bangunan mereka. Musuhnya mempersiapkan diri untuk menghancurkan. Ketika mereka lagi bangun-bangun, udah indah mesinnya, datang musuhnya, dikuasain semua. Apa sih gunanya kau perindah bangunan itu? Kalau ternyata kau tidak isi dengan kajian-kajian, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan Ibnu Abbas menceritakan dalam hadis riwayat Bukhari secara muallaq, la tuzahrifanna, kalian benar-benar akan menghiasi masjid-masjid itu, kama zakhrafatil yahud wan nasara, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Tsumma ta'murunaha illa qalila, kemudian kalian tidak memakmurkan itu masjid kecuali sedikit, kata Ibnu Abbas. Di Jawa itu banyak tempat minta sumbangan di pinggir jalan. Kayaknya di Bukit Tinggi ada juga. Tapi sedikit lah. Ana lihat cuma sedikit yang kelihatan. Di Jawa itu di tengah jalan jemaah, bukan di pinggir. Minta sumbangannya itu di tengah jalan. Maksa minta. Kalau di pinggir jalan kan nggak maksa. Kalau di tengah orang mau ngebut nggak bisa. Harus pelan-pelan. Yang mengherankan ketika azan dikumandangkan, mereka pada nggak sholat, ngitung duit. Karena azan mereka nggak minta sumbangan, ngitung duit. Subhanallah, Anda pernah sholat ke masjid yang mereka lagi minta sumbangannya? Itu pada nggak sholat ke masjid yang minta sumbangan. Na'udzubillah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas terjadi? Kalian tidak memakmurkannya kecuali sedikit. Ya cuma ingin memakmurkan bangunannya macam-macam ya. Kalau bangunannya bagus nggak apa-apa, kuat iya nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Dan sejadah, ana nasihatkan supaya sejadah di masjid itu dari yang mahal dan bagus. Kenapa? Bukan berlebihan, bukan. Yang enak di jidat. Kenapa antum lihat banyak orang hitam-hitam jidat? Bukan karena sering sholat, karena sejadahnya panas. Iya. Antum coba lihat imam-imam Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, jarang yang hitam jidatnya. Padahal mereka kalau sholat tarawih itu sujudnya lama ya mah. Karena karpetnya itu enak ya mah. Kita taruh itu masuk ini ke dalam. Kalau di sini Allah bisa luka-luka tuh kalau terlalu lama. Apalagi kalau sudah sholat tahajud. Kan ada orang sholat tahajud sambil tiduran dia sujudnya. Antum kalau lihat sholat tahajud di Masjidil Haram, anak kadang-kadang sampai ketawa ya. Kita lagi ruku, itu banyak yang bahasa Jawanya nyosok jemaah. Apa? Terjungkir jemaah. Kita lagi sujud itu banyak yang pada jatuh semua. Karena sholat tahajudnya jam 2 malam. Orang udah pada ngantuk pada waktu itu. Dan itu ketika sujud banyak yang gak berdiri. Imamnya Allahu Akbar itu pada sujud. Bukan banyak-banyakan sujud, mereka tidur di sujudnya. Kalau karpetnya itu jelek, Masya Allah, insya Allah Ramadan pada hitam semua. Tapi karena karpetnya bagus ya, Masya Allah. Jadi orang juga nikmat tuh sholat. Di masjid dikasih aroma yang indah, nggak apa-apa. Makanya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu sering dipasangin bukhur. Apa bahasa Indonesianya? Bukhur, dupa. Nah, dupa sama kemenyan. Antum kalau Masjidil Haram itu di toko-toko sebelah Masjid Nabawi banyak orang jualan dupa. Kalau orang kampung datang ke sana tanya, Ustaz, kenapa orang pada jualan kemenyan? Emangnya banyak dukun di sini? Bukan. Kemenyan itu adalah salah satu pengharum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Intinya kita harus balik ke masjid.
Mulai kapan ya? Mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda. Ramadan sudah dekat. Jadikan Ramadan sebagai momen kembalinya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak jamaah, kesian kita sama anak keturunan kita. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, apa kita akan menunggu orang-orang Nasara memakmurkan masjid? Insyaallah. Ana disuruh bagi hadiah jemaah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu jemaah. Nah, Bapak. Ini pertanyaan gabungan dari pertanyaan kemarin-kemarin sampai hari ini. Enggak apa-apa. Yang bisa kita jawab, yang enggak bisa wallahu a'lam bishawab. Dan ana terus terang ana lebih suka pertanyaan tertulis daripada pertanyaan langsung. Kenapa? Kalau pertanyaan tertulis itu kita bisa milih. Yang enggak bisa jawab ditaruh, kan enak kan? Nah, makanya anak kalau antum lihat pertanyaan antum nggak dibaca, itu kemungkinan ustadznya nggak bisa jawab. Ya udah, antum husnudzon ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala wa rahmatullahi alaika aidan. Di satu waktu ana merasa sangat sulit untuk istiqamah dalam kebaikan. Apakah Ustaz pernah merasakan hal itu? Bagaimana menumbuhkan keistiqomahan itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Subhanallah. Apa yang dirasakan oleh dia ini, kita juga merasakan. Iman itu naik, turun. Nggak ada iman yang lurus terus naik turun itu. Kita pun kadangkala ada angin-angin tertentu jadi taat beribadah. Tapi suatu saat kita malas datang kajian. Ada waktu-waktu tertentu kita ke masjid sebelum azan. Di waktu-waktu tertentu kita ke masjid mesti masbuk. Dapat rakaat kedua atau ketiga. Iman naik turun. Bagaimana cara kita supaya bisa tetap istiqamah? Kalau turun pun tidak turun sampai anjlok. Yang pertama, caranya adalah menuntut ilmu. Nah, yang panik. Nggak apa-apa, halal, tidak ada panik. Nah, kembali salah satu cara untuk menumbuhkan keistiqomahan itu belajar. Kita dengan tahu beberapa maklumat, kita akan semangat. Sebagaimana orang yang tahu di tanah ini nih mengandung emas. Apa yang terjadi dengan orang itu? Dia akan semangat untuk gali itu tanah. Yang awalnya males-malesan. Untuk ilmu yang pertama. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Karena as-sahibu sahib, teman itu menarik. Kalau antum kumpul sama orang yang suka main futsal, maka antum akan diajak main futsal. Tapi kalau antum kumpul sama orang yang suka ikut kajian, antum akan dibawa ikut kajian. Kalau antum kumpul sama orang yang suka sholat sunnah, maka mau nggak mau antum ke masjid bersama dia nih. Fulan suka sholat sunnah, sampai masjid, fulan sholat sunnah, masa kita nggak sholat sunnah? Nggak enak lah. Akhirnya kita jadi sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, zikrullah. Karena mengingat Allah itu akan menjadikan Allah mengingat kita. Allah mengatakan, fadhkuruni adhkurkum. Kalian ingatlah sama aku akan ingat sama kalian. Maka kita kalau sudah hati ini lagi gundah gulana, mulai jauh dari Allah, perbanyak zikir. Kok bisa subhanallah, satu fulan ketika ada rapat, ada apa, azan dia minta afwan, ana mau izin, mau sholat ke masjid. Ana marah sama dia, itu gimana nih waktu rapat kau sholat macam-macam. Kata dia, minta maaf, ana mau berjumpa, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa? Marah nih. Akhirnya sekarangnya manajernya yang sholat berjamaah ke masjid. Dulu anak buahnya yang ngaji. Kita insya Allah bisa. Ustaz, apakah ibadah kita selama ini diterima tatkala dahulu pernah membantah perkataan orang tua, tapi sudah dimaafkan sama orang tua?
Dan saya merasa masih takut, seakan-akan saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Saya menyesal, dan sekarang beliau telah tiada. Apa yang harus saya lakukan Ustaz buat diri saya dan orang tua saya untuk akhirat kelak? Barakallahu fikum. Pantas kita ini takut, jemaah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un. Itu orang-orang yang senantiasa dia memberikan apa yang harus dia berikan. Hati mereka dalam kondisi takut. Aisyah bertanya, yang dimaksud dengan ayat ini, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang dimaksud dengan ayat ini orang itu berbuat dosa, berzina, minum khamar, mencuri, kemudian dia takut? Kata Rasulullah SAW, la yabnata siddiq, bukan. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang sholat, yang sedekah, yang beribadah dia nih, dan dia takut dia diterima oleh Allah SWT. Ya kita harus cemas ya. Maka kalau tadi dia cemas, pantas dia cemas, dan terus dia memohon ampun kepada Allah SWT. Tapi jangan putus asa, karena Allah itu Maha Pengampun. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara mengajak orang tua kembali sholat ke masjid ya? Pelan-pelan lah. Antum kalau baru ngaji, biasanya orang-orang tuh kalau baru ngaji itu semangatnya terlalu tinggi. Pak, saya dengar dari Ustaz bahwasanya orang yang paling malas ke masjid itu orang munafik, Pak. Jangan-jangan Bapak masuk munafik, Pak. Itu bapaknya. Bapak tuh belum punya ilmunya. Diajar, Pak. Yuk ke masjid, Pak. Sekali-kali lah, Pak. Maghrib aja ke masjid, Pak. Karena katanya ibadah ke masjid itu 27 dapatnya, Pak. Kan eman-eman Bapak. Di rumah 1, di masjid 27. Mungkin bapaknya, ya nantilah Bapak kapan-kapan ke masjid. Ya nggak apa-apa. Nanti kita ajak lagi pelan-pelan. Insya Allah lama-lama ke masjid. Dan antum tunjukkan, antum pulang dari masjid lebih baik. Pulang dari masjid, assalamualaikum. Nggak ke masjid lah Pak. Bapaknya itu. Jangan antum datang salaman sama Bapak. Alhamdulillah Pak, tadi ada kajian di masjid Pak. Apa? Antum hormati itu Bapak antum sambil berdakwah. Masya Allah. Itu sampai kapan? Gak kuat anak kalau sampai jam 12 jemaah. Antum pegang dulu. Nah, bismillah Ustaz. Apa hukumnya ke masjid pakai motor? Apa hukumnya ke masjid pakai motor Ustaz? Nggak boleh tuh pakai motornya Ustaz kecuali izin sama Ustaz. Ya, ke masjid pakai kendaraan, jalan kaki, ya tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya al-ajru biqadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kelelahan kita. Kalau antum naik motor sama naik jalan kaki atau naik sepeda beda, sesuai dengan hal ini. Apa hukumnya memilih masjid-masjid untuk sholat? Nggak apa-apa kita milih masjid sebenarnya untuk sholat ya. Tapi lebih baik memakmurkan masjid yang lebih dekat sama rumah kita. Kita makmurkan tuh masjid. Tapi kalau kita ngomong Ustaz masjid dekat rumah tuh Ustaz, ana baru ruku dia sudah sami Allahu liman hamidah. Ada yang seperti itu memang. Ya nggak apa-apa kita cari masjid yang kita khusyuk di tempat itu. Tapi tetap kita menjaga hubungan sama masyarakat yang dekat sama rumah kita. Karena anak suka sholat di masjid yang rapat softnya. Nah jamaah, kita itu kalau sholat di masjid yang softnya jarang, setan tuh main tuh daerah situ. Kita kurang khusyuk. Ada orang yang masya Allah masalah soft ini dianggap masalah ringan, masalah berat soft itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Kalian luruskan shaf kalian, kalau tidak Allah akan bikin kalian saling bertikai. Wajah kalian akan saling. Antum lihat orang kalau sudah shafnya enggak rapat, itu sama di sebelahnya ada jarak.
Sebagaimana ada jarak di antara shaf itu, begitu pula jarak di antara hati mereka. Apalagi yang pakai sejadah bagus-bagus. Antum mau naik ke sejadah dia, dilihat kan. Allahu Akbar. Antum terus datang telat ya, ngerapat ke dia. Apa? Ini dari Mekah ini mahal. Annamal mu'minuna ikhwah, kita ini saudara. Makanya jangan bawa sejadah dari rumah. Jangan bawa sejadah, udah cukup lah sejadah di masjid. Kita bareng di sini sholat masjid, supaya kita nggak merasa lebih dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Ana pernah dengar ada hadis kalau hujan kita disunahkan sholat di rumah. Apa benar? Benar. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau lagi hujan lebat, yang azan itu bukan disuruh hayya 'alas shalah, tapi diperintahkan mengatakan sallu fi rihalikum. Salatlah di tempat kalian. Itu perintah. Karena kalau hayya 'alas shalah kan kesian sahabat itu harus datang ke masjid dalam kondisi hujan. Apalagi dulu ya nggak ada mobil, nggak ada apa. Tapi urunnya hujan itu termasuk menghalangi kita nggak usah ke masjid. Ini keringanan dalam Islam. Antum sakit nggak usah ke masjid, nggak apa-apa. Ada hujan atau hujannya sudah berhenti tapi becek tanahnya, nggak perlu ke masjid. Allah tidak mau memberatkan kalian. Allah mengatakan yuridullahu liyukhaffifa ankum. Dalam ayat lain ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di agama ini sesuatu yang jadi beban. Saya adalah seorang anak perempuan, bungsu dari 3 bersaudara. Saya ingin bertanya bagaimana cara saya berbakti kepada kedua orang tua saya selain bekerja. Sementara sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan setelah lebih 1 tahun menyelesaikan perkuliahan. Saya merasa belum bisa membuat orang tua bangga kepada saya. Nah, anak perempuan ini kalau sudah sampai umurnya, salah satu tugas orang tua adalah menikahkan dia. Jadi bagaimana nih anak perempuan cepat menikah? Orang tua itu pada senang ya ketika anaknya cepat menikah, karena beban orang tua akan turun. Tapi caranya jangan kayak cewek-cewek di luar. Ada orang tua yang na'udzubillah min dzalik, ketika anaknya bawa cowok, dia mengatakan alhamdulillah anak saya sudah laku karena dibawa oleh cowok. Na'udzubillah min dzalik. Ada cara yang sesuai dengan itu. Maka kalau tadi dikatakan kuliah, oleh karena itu kuliah di jamaah, banyak kuliah-kuliah yang membuat lulusannya pengangguran. Karena kalau menjadi pegawai negeri mau bekerja itu sudah full pekerjaan itu. Maka lebih baik kuliah, kalau mau kuliah atau sekolah, anak-anak perempuan itu lebih diarahkan ke kejuruan. Jadi dia punya skill, dia bisa melakukan sesuatu. Itu yang terpenting buat dia. Karena kalau sekolah tinggi nanti akhirnya dia bekerja di luar, nanti dia kalau punya suami, suaminya yang bertanggung jawab. Maka bagaimana dia berbakti? Ya udah, dia bagaimana sekarang di rumah, umpamanya dia bisa membuat sesuatu yang membantu orang tuanya, mendoakan orang tuanya, apa saja yang bisa dia lakukan, orang tuanya dia lakukan. Selama itu sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Ustaz, ana mau nanya, apakah boleh kita melakukan kunjungan ke masjid yang bentuknya indah dan pengelolaannya bagus, yang tujuannya berekreasi semata? Jamaah, ini masjid jadi tempat rekreasi. Masjid itu tempat ibadah. Kita tidak boleh melakukan perjalanan untuk ibadah kecuali di 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Gimana kalau tujuannya berwisata, Ustaz? Bukan mau sholat di masjid itu. Ya mungkin nggak masuk ke hadis itu. Tujuan dia berwisata. Tapi apa sih yang dia dapat di tempat itu? Kalau dia ke tempat itu untuk studi banding, nggak apa-apa.
Anda mau berangkat ke masjid itu, Anda kepingin tahu bagaimana pengelolaan masjid dengan baik. Nggak apa-apa kau berangkat. Tapi kalau untuk wisata di Bukit Tinggi banyak lah wisata. Ada jam gadang itu melihat. Tapi ingat, kalau tujuannya ibadah nggak boleh. Kalau wisata mungkin ya hanya untuk berwisata. Tapi bukan untuk sholat di dalamnya. Jangan saya kepingin berkunjung ke Masjid Istiqlal. Berangkat dari sini sholat Masjid Istiqlal, Allahu Akbar. Sholat di Masjid Istiqlal sama di masjid ini sama pahalanya, nggak ada bedanya, kecuali di 3 masjid tadi. Bagaimana sebaiknya wanita yang dirinya diterima kuliah di perguruan tinggi negeri di kota yang berlainan dengan domisili orang tuanya, sementara di kota tempat anak wanita tersebut mau kuliah tidak ada orang tua yang bisa mengawasi anak wanita. Jemaah ya, anak-anak yang kos-kosan itu, antum kalau tahu tempatnya prostitusi itu di kos-kosan. Hampir di semua kota yang di situ banyak kos-kosan biasanya banyak yang nggak benar. Maka kalau dikatakannya anak perempuan, lihatlah apakah dia butuh kuliah tersebut. Kalau memang kuliahnya itu sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, maka mungkin dia boleh ke sana diantar sama orang tuanya, kemudian dititipkan di sana. Kalau bisa ada asrama, ada kos-kosan putri yang ada pengawasnya. Maka harapan ana nih orang-orang yang berduit, punya duit, bikin kos-kosan di beberapa kota yang banyak anak kuliahan, tapi kos-kosan yang seperti pesantren. Sehingga anak itu masuk sana nggak keluar lagi. Seperti pesantren, di situ ada kajiannya, ada tahfidnya, ada apa, sehingga bermanfaat. Soalnya kalau cuma dititipin kos-kosan, orang tua tahu dari mana tuh anak sholat atau tidak? Nggak ada yang tahu. Yang tahu pokoknya nilainya bagus, masya Allah. Nggak tahu tuh anak jadi apa. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian antum dengar istilah ayam kampus. Ada di Bukit Tinggi ayam kampus. Pelacur-pelacur, pezina-pezina dari kalangan mahasiswi-mahasiswi. Itu banyak sekali. Bahkan ana baca koran, ana sudah lupa tuh koran mungkin ya tahun 90-an. Dikatakan di daerah sebuah kota yang banyak perguruan tingginya, disebutkan di sana kalau nggak salah 97% tidak gadis lagi. Itu dulu anak kuliah. Antum sekarang lihat bagaimana anak SMA, anak SMP. Nauzubillah. Gimana kita mau taruh anak kita di sana? Siapa yang mau jagain dia nantinya? Nah, di waktu sholat Jumat pada rakaat kedua sholat kita batal. Jadi bagaimana cara menyempurnakan sholat yang batal itu, Ustaz? Rakaat kedua batal. Ya antum ambil wudu. Nanti antum kalau dapat imam dalam kondisi ruku, antum berarti dapat sholat Jumat. Tapi kalau ternyata setelah wudu imamnya sudah sujud, sudah duduk, antum sempurnakan sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Satu lagi. Gimana, Bang? Assalamualaikum Ustaz, Anda mau bertanya apa Ustaz, sedikit di luar tema. Bagaimana hukumnya kalau kita memberi uang kepada seorang pengamen? Apakah itu juga termasuk sedekah, Ustaz? Para jamaah, pemerintah kita sudah melarang. Di mana-mana itu ada tulisan tidak boleh memberi kepada pengamen, pengemis, nggak boleh. Dihitung sedekah, mereka pengamen-pengamen itu dengan tatunya, dengan itu. Kau kasih sedekah, dia belikan rokok, dia belikan apa. Kecuali kita ngasih itu sekedar karena takut kejahatan dia. Nah, ada orang-orang kalau nggak dikasih, mobilnya nggak terhitung sedekah. Karena mereka itu tidak berhak. Anak-anak muda masih pada kuat-kuat mereka. Dan pemerintah kita sudah melarang hal itu. Nah, barakallahu fikum. Baik para jamaah, ana mohon maaf. Hanya itu yang bisa ana sampaikan. Pada akhirnya ana berterima kasih kepada
semua panitia, khususnya takmir masjid Jami Agung Sawah, Tengah Sawah, insyaallah. Alhamdulillah, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya karena bisa datang ke masjid ini, bisa berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan masjid ini, menjadikan masjid ini menjadi masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin tadi ada omongan anak yang nggak enak ya, masalah jam. Ada bumi jam itu, terus terang anak mohon maaf karena anak nggak tahan kalau dengar suara lonceng itu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Anak mohon maaf, sekali lagi anak berterima kasih kepada seluruh pengurus masjid Jami ini dan kepada seluruh panitia dan juga kepada antum semua yang hadir di tempat ini, khususnya yang datang dari tempat jauh. Anak mau kasih hadiah kepada jemaah yang paling tua. Yang paling tua. Mana jemaah yang paling tua di sini? Umur berapa? 76. Ada yang lebih dari 76. 78. Masya Allah. Ada yang 78? Ini, Masya Allah. Oke lah, yang tua-tua kita kasih tahu 76 sama 78 tuh. Fadhal. Masya Allah.